Pernah nggak sih pas lagi lihat langit malam, kamu kepikiran, kita ini sebenarnya di mana ya di alam semesta yang luas ini? Nah, beberapa menit ke depan kita bakal jalan-jalan kosmik bareng buat ngertiin gimana planet kita, bumi, dan ya kita semua itu nyambung banget sama alam semesta. Yuk, langsung aja. Coba deh rasain sekarang. Kamu mungkin lagi duduk atau berdiri, rasanya diem aja kan? Kayak tanah di bawah kita ini stabil banget, nggak gerak sama sekali. Tapi, gimana kalau aku bilang perasaan itu salah total? Faktanya nih, kita semua lagi dalam perjalanan super ngebut. Kita muter ribuan kilometer per jam sambil ngacir ngelilingin matahari. Loh, kok nggak berasa pusing? Ya karena semua yang ada di sekitar kita, atmosfer, laut, bahkan tanah yang kita pijak, ikut gerak bareng dengan kecepatan yang sama. Jadi kita nggak ngerasain apa-apa. Biar gampang ngertinya, kita bakal bedah satu-satu ya. Kita mulai dari gerakan dasarnya dulu, si tarian kosmik ini. Terus kita lihat putaran harian bumi, lanjut ke perjalanan tahunannya, abis itu kita mampir sebentar ke tetangga-tetangga kosmik kita, dan terakhir kita bakal lihat gimana semua ini nyambung ke teknologi yang kita pakai sehari-hari. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Coba bayangin alam semesta ini kayak lantai dansa yang super gede. Nah, setiap planet, termasuk bumi kita, itu punya dua gerakan dansa utama. Namanya rotasi dan revolusi. Dan dua gerakan inilah yang bisa dibilang ngatur segalanya. Nah, ini dia. Bedanya, yang kiri itu rotasi. Bayangin aja kayak gasing, muter di tempat. Nah, bumi juga gitu, muter di porosnya sendiri. Terus yang kanan itu revolusi, yaitu pas bumi jalan-jalan ngelilingin matahari di jalur yang namanya orbit. Kerennya, dua gerakan ini terjadi barengan loh, dan kombinasi inilah kuncinya buat ngertiin konsep hari, tahun, dan juga musim. Oke, sekarang kita fokus ke gerakan pertama dulu, rotasi. Ini tuh putaran yang efeknya kita rasain tiap jam, tiap hari. Anggap aja ini kayak detak jantungnya planet kita. Terus, efek paling jelas dari rotasi ini apa? Ya, siang dan malam dong. Waktu bumi muter, satu sisinya kan kena matahari. Nah, itu jadi siang. Sisi yang lain ngebelakangin matahari, jadilah malam. Siklus 24 jam inilah yang jadi ritme dasar kehidupan kita semua. Karena planet kita ini muter terus, matahari terbit kan nggak barengan di semua tempat. Bisa kacau dong kalau gitu. Makanya kita bikin yang namanya zona waktu. Ini sebenarnya cara pinter aja, biar jam 12 siang itu ya bener-bener pas matahari lagi di atas kepala kita dimanapun kita berada. Dan intinya di sini nih, bumi itu butuh sekitar 24 jam buat sekali muter penuh. Dan bukan kebetulan, makanya dunia kita bagi jadi 24 zona waktu standar. Satu zona buat tiap jam putaran. Keren kan? Ini contoh nyata gimana kita ngikutin ritme alam semesta buat ngebangun struktur hidup kita. Oke, soal putaran harian udah beres. Sekarang ayo kita lihat gambaran yang lebih gedenya, perjalanan tahunan kita. Soalnya sambil muter-muter di tempat, bumi juga lagi jalan jauh ngelilingin matahari. Nah, gerakan kedua ini yang namanya revolusi, dampaknya gede banget buat kita. Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada musim? Jawabannya ada dua. Pertama, karena bumi jalan-jalan ngelilingin matahari. Dan yang kedua, karena planet kita ini posisinya agak miring. Nah, gara-gara miring ini, pas kita ngorbit, kadang belahan bumi utara yang lebih dekat ke matahari, jadilah di sana musim panas. Terus gantian, belahan bumi selatan yang lebih dekat. Cuma karena kemiringan simpel itu aja bisa bikin perubahan cuaca yang drastis dari panas ke dingin. Satu putaran penuh ngelilingin matahari ini butuh waktu 365 seperempat hari. Angka inilah yang jadi dasar kalender kita. Tapi tunggu dulu, sisa seperempat harinya dikemanain? Nah, pinter. Tiap 4 tahun sekali, sisa-sisa itu kita kumpulin jadi satu hari ekstra, tanggal 29 Februari. Itulah yang kita sebut tahun kabisat. Ada lagi nih fakta keren gara-gara revolusi. Coba perhatiin deh, bintang-bintang yang kamu lihat di langit pas musim dingin, itu beda kan sama yang kelihatan pas musim panas? Itu karena pas kita gerak ngelilingin matahari, jendela kita ke alam semesta juga ikutan geser. Jadi kita ngelihat bagian galaksi yang beda. Nah, pergeseran rasi bintang inilah yang jadi dasar dari zodiak zaman dulu. Oke, urusan gerakan bumi udah kelar. Sekarang kita lihat yang lebih luas lagi. Bumi kan nggak sendirian di lantai dansa kosmik ini. Yuk kita tur singkat ke tetangga-tetangga kita. Selamat datang di komplek perumahan kosmik kita. Di tengah-tengahnya ada RT-nya, si matahari, bintang raksasa yang gravitasinya narik semua anggota komplek ini. Di sekelilingnya ada 8 planet, masing-masing dengan keunikannya sendiri. Dan jangan lupa, ada juga warga lainnya, bulan, asteroid, dan komet yang ikut ngeramain.
Biar gampang, para ilmuwan ngebagi planet-planet ini jadi 2 grup. Pertama, ada planet dalam, geng rocker yang isinya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mereka ini kecil, padat, dan isinya batuan. Terus, kalau kita lewatin gerbang tol sabuk asteroid, kita masuk ke area planet luar. Ini geng raksasa gas, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka gede banget, kebanyakan isinya gas, dan banyak yang punya cincin keren. Dan tentunya isinya nggak cuma planet doang, ada juga asteroid, ini kayak sisa-sisa material bangunan waktu tata surya dibentuk dulu. Terus ada komet, si bola salju kotor yang datang dari ujung tata surya. Dan ada juga meteoroid, pecahan-pecahan kecil yang kalau kita lagi hoki, bisa kita lihat sebagai bintang jatuh pas kebakar di atmosfer. Oke, kita udah jalan-jalan jauh banget nih. Sekarang, waktunya pulang ke bumi. Karena mungkin kamu nggak nyangka, ternyata hasrat kita buat menjelajah luar angkasa itu ngubah total kehidupan kita sehari-hari di sini loh. Rasa penasaran kita sama alam semesta itu ternyata jadi pemicu inovasi yang luar biasa. Tantangannya kan berat banget tuh, ngirim manusia dan robot keluar angkasa. Nah, itu maksa kita buat temuin teknologi-teknologi baru yang ternyata sekarang kita pakai tiap hari. Seringnya malah kita nggak sadar. Kita mulai dari barang yang mungkin lagi kamu pegang sekarang. Kamera kecil tapi canggih di HP kamu. Nah, teknologinya itu lahir dari kebutuhan NASA buat bikin kamera yang enteng dan hemat energi buat dipasang di pesawat luar angkasa. Dari kosmos, langsung masuk ke kantong celana kita. Terus gimana sama GPS yang nuntun kamu di jalan? Telepon ke luar negeri, atau bahkan info cuaca yang kamu cek tadi pagi? Itu semua bisa ada karena jaringan satelit yang orbit di atas kepala kita. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa di era modern, warisan langsung dari zaman eksplorasi luar angkasa. Suka dengerin musik pakai headphone wireless? Coba deh bilang makasih sama para astronot. Soalnya kebutuhan mereka buat komunikasi tanpa ribet sama kabel pas lagi melayang-layang di luar angkasa, itu yang langsung jadi pendorong terciptanya teknologi nirkabel yang kita pakai sekarang. Jadi, kita udah jalan-jalan jauh ya, mulai dari putaran harian bumi sampai ke dampak teknologi luar angkasa di hidup kita. Kita bahkan udah ngirim robot buat menjelajahi Mars, ke tangga kita, buat nyari tanda-tanda kehidupan. Semua ini ujung-ujungnya ngarah ke satu pertanyaan besar. Habis ini apa? Sambil kita terus menatap bintang, kira-kira masa depan kayak apa yang bakal kita bangun buat umat manusia di antara bintang-bintang itu?